Hai guys, hari ini gua ketemu dengan dua sahabat gua yang sudah 4 dekade ya. 40 tahun tidak bertemu. Oh ya udah tua dong kita ya. Tua dong kita Udah, ini, Bos. pokoknya 4 dekade lah. Jadi mungkin gua kenalin aja kali ya. Ini Arif Rahman namanya. Guys. Dan ini Alice in here. Angga nih. Ini drummer nih. Pasti. Ini Pasti. vokalis Vokalis. plus Vokalis. ritemis. Ritemis. Oh, ritemis. Dan agamis juga saya. Iya. Kalau gua ya basisnya Sakuraji. Cuman pemain pianonya nggak ada ya. Mana tuh pemain pianonya ya? Kayaknya sedang sibuk kerja deh. Oh, ini bisa jadi. Lagi sibuk Nabung dia nabung. mendulang. Nabung. Sama bikin anak, Cari bikin anak. kata dia cari harta. Nambah anak dia. Tapi kayaknya udah lumayan, Bro. Iya. Dia kayaknya udah banyak punya alat juga di sana. Tinggal kita rampokin aja. Oh iya. Emang suruh ke rumahnya sih. Tapi tuh di Depok. bicara rampok pernah tuh kejadian tuh dulu tuh. Iya. Keyboardnya Gimana dirampok, ya kan? Oh iya. Keyboardnya dirampok, Oh iya itu. iya. Gimana tuh Aduh. ceritanya tuh? Wah, keyboardnya gua nggak tahu deh dirampok. pokoknya tiba-tiba hilang ya di kosan. Ngamuk-ngamuk ya. Itu antara dirampok dan emang dilipat kali. Iya, bisa jadi. Dilipat jadi rupiah ya. Rupiah. Hilangnya hilang ya kan. Tapi Lagu lama itu kan Johar. kayaknya keyboard kita dicolong sama temennya sendiri kayaknya. Karena nggak mungkin yang tahu rumahnya dia ya dia gitu. Iya, bisa jadi. Iya. Cuman nggak tahu orangnya siapa. Iya. Jangan bicara orangnya. Iya, jangan. Jadi sensitif. Iya, betul. Jadi ini Sakuraji ini sudah lama dulu. Gimana sih ceritanya Sakuraji itu didiriin? Tahun 2003 ya kalau nggak salah. 2003. 2003. Kalau nggak salah 26 Oktober gue masih inget banget. Bukan main 26. 26 Oktober 2003, Sumpah Pemuda. Pemuda tahu kan? 28. 28 ini 28. Jadi ini sumpah perempuan kalau Sakuraji didirikan kayaknya. Iya, Sumpah Perempuan. Dari Berkesumpah. awalnya dulu Gimana? itu memang ini agak unik memang, ya kan? Pertama kali dibentuk itu sebetulnya gua bukan di vokalis, Di apa? gua sempat main drum. Gua main drum dan gua nyadar diri bahwa kemampuan main drum gua nggak sebagus Angga gitu kan. Iya. Jadi gua sadar, akhirnya gua coba ngisi kekosongan di vokalis. Tapi kan lu pernah kursus kan? Kursus pernah, kagak kuku cuma kursusnya ada Seminggu ya? tuk gitu ya. Tapi dapat partiturnya kan? Dapat gitunya, dasar-dasarnya gue paham, ketuk-ketukannya. Cuman ya kalau gua ngedrum nanti Angga ngapain kira-kira gitu. Main Ya udah, suling. sebelum set. Tapi kan sebelum pada gua kan ada si siapa? Oh Sigit. Sigit. Oh, iya. Ya memang itu sangat ya dramatis lah ya. Enggak, ini gue pengen nanya masalah personil ini siapa aja nih? Nah itu makanya kan bicara asal usul nih. Nih coba. Iya. Awal-awal itu memang itu kalau kata Angga 2003 ya kira-kira tahun-tahun segitu lah. Gue juga agak lupa juga tuh kapan dibentuknya. Cuman kira-kira segitulah waktu masih aktif-aktifnya kuliah kan, dengan kemampuan bermusik yang apa adanya, Iya. seadanya ya kan. Betul. Terus ya kita mencoba buat mengekspresikan diri lewat bermusik lah pada saat itu, sehingga kita mencoba untuk membentuk ya kan. Awal dulu sempat gua ngedrum juga, tapi ternyata bukan bidangnya ternyata. Akhirnya diserahkan kepada dulu sebelum ada Angga memang ada Sigit kalau nggak salah. Sigit itu alumni Unisma juga di FISIP. Dulu di sana seiring perjalanannya kemudian ada Sigit, ada Aryo, ada gua, Alis dulu, terus ada Rino, ya kan, ada Hari Rizky gitu Oh, ada kan. ya. Jadi itu penuh lah dulu, formasi penuh. Ade sempat, Hari Rizky sempat di bass, Rino di lead 2, Aryo itu dulu awalnya di gitaris dia lead 1 sama drum Sigit, belum ada keyboard dulu karena belum familiar keyboard ya kan, barang mewah juga pada saat itu. Iya. Keyboard itu Karena susah yang mainnya. agak sulit pada saat itu. Yang penting ada kebentuk ngeband aja gitu kan ke studio. Nah perjalanan ke sini barulah kita berubah personil karena satu dan lain hal, sehingga Angga masuk. Lain halnya kayak gimana tuh? Satu dan lain hal karena memang pilihan lah. Iya. Pilihan. Dia lebih Entah baik main Iya. band capret apa gimana gitu ya? pilihan antara mungkin ada lagi band yang lebih
ini atau seperti apa kita nggak paham dah kalau itu. Cuman kita Iya, demokratis, iya. namanya bermusik itu Iya, kita harus bebas demokratis, ya. bebas. Mau dia main rebana, mau Jurdil. main drum band gak drum band nggak jadi masalah, mau Bebas. apa, band kepret, band Bebas, timpring bebas. juga apa segala macam silakan aja, Iya. ya kan? Betul. Data jalan, akhirnya Angga gabung, ya enggak, kira-kira gitu. Nah, proses Angga gabung itu panjang sebetulnya nih Angga nih. Angga dari celananya pendek sampai celananya panjang, dari Iya. warna biru sampai abu-abu, Bos. Iya, itu Lama gimana? juga dia. Iya, dari Sampai SMP. akhirnya ya nanti lah Angga yang cerita lah. Akhirnya Iya. dia menemukan jodohnya juga di tempat itu gitu. Oh, iya, Wah, iya, itu iya. sangat luar biasa. Wah, itu nanti kita masuk ke ranah Itu nanti kita Iya. masuk ke ranah Iya. situ ya. Supaya jelas band yang apa adanya ini, ya kan, band yang apa adanya ini mencoba buat bereksistensi di Kota Bekasi pada saat itu. Walaupun memang kita sadar bahwa kemampuan musikalitas kita juga belum mumpuni pada saat itu. Sempat ngikut-ngikut festival juga. Nah, gimana tuh? Juara berapa tuh festival? Boro-boro juara. Udah manggung aja udah bagus. Prestasinya gimana? bicara band kan sempat ada yang terlupa. Oh iya benar. Ya kan? Silakan. Siapa ya? Silakan. Manajernya dulu siapa Pak? Oh iya. Ya itu dia tuh. Ya, Lebih enak kalau kalau ganti manajer tuh dulu. Ya, Sakuragi. manajernya siapa tuh? Ini ada Rizky. Ya, pertama dengerin dulu. Kontraktor ini ya. Kapal keruk. Manajer siapa ya manajernya? Gimana nggak kapal keruk semua dikerukin Ya, lagi. Tapi itu ada kisah lucu juga tuh sama manajernya tuh. Nah, memang Iya, ada kisah lucu nih ceritanya dulu. sempat kependel ya pembayaran. Jadi gini. Ya, gimana Zaman tuh? dulu zaman susah ya kan. Zaman Jahiliyah susah. lah ya. Ini kisah nyata ini kan. Zaman lagi nggak punya duit ya kan. Nggak punya duit akhirnya salah satu manajer kita tuh minjem duit uang bayaran gua dulu SMP. Ya kan uang bayaran gua SMP dulu kan. Oh, dia ngambil bayaran. Iya, enggak minjem duit dong. Gua nggak punya duit deh, ya gitu kan. Akhirnya ya udah, gua pinjemin. Pas gua udah mau bayar, bayar sekarang nih. Waduh itu benar-benar Oh, itu. kisah yang lucu Ya udah itu diikhlaskan Ya, aja. dijelaskan aja itu Pak. Ya udah dijelaskan Biar aja. berkah gitu namanya. Iya. Bisa gitu ya manajer. Iya, bisa. Sampai ada satu kisah yang lebih unik lagi ya kan. Zaman dulu lagi susah-susahnya juga nih kita nih kan. Iya nggak? Sampai ngerokok, tau nggak? Ngerokok nggak ada rokok, tau nggak? Itu pakai apa? Pakai puntungan, ya kan? Wah, ini band Tembakau punk di nih puntungan ya. Ini band underground nih kayaknya. Tembakau puntungan, ting-ting, ya kan? Kertas Pakai majalah kertas ya. koran. Diisok betul ya kan? Itu zaman susah, tapi sekarang udah gampang lah di rokok. Ya kan? Sekarang udah orang hebat-hebat semua sekarang mah ya. Alhamdulillah Ya mendingan kan? gitu. Iya, mendingan Hebat ya. banget enggak? Mendingan gitu ya. Lebih, Iya, lebih pas, semendingan ya. lah Iya, pas. lebih mendingan, iya. Kalau hebat ya kan mungkin ya pasti akan jauh lebih dari. Enggak, gue nanya nih, yang prestasinya udah main di mana aja nih? Ke Kongo, Nigeria, apa gimana gitu? Wah, terakhir kita di benua Antartika kalau nggak salah. Iya, Barang apa betul. penguin dong. Di buku Teletubbies terakhir tuh buku Iya, Teletubbies. Iya. Inilah kalau udah ngumpul biasalah band yang sangat rusak. Jadi kalau pernah main di mana banyak juga yang enggak ya dulu Iya. kita pernah main di mana aja ya. Sampai email ya. Salah Terakhir satunya ya? di- kalau kita Kalau- urutin ya dari Urutin ya, dari urutin. yang paling awal Cikarang. kita main tuh, awal kita main itu di Bekasi Kalau nggak sama di Cikarang. Cikarang. Bekasi Cikarang ini memang kayak udah jadi apa ya? Tempat buat berapresiasi gitu kan. Sampai terakhir kita manggung itu kalau tidak salah itu di dekat SGC tuh pertama atau beberapa kali tuh. Panggung besar ya. Pertama kali ya di SGC tuh. Belum ada gue itu dulu, belum ada Iya. gue. Panggung besar terus main juga di ulang tahunnya sampai Ponakan Kanah apa Bang sampai Ari. Kanah ya. Itu kebetulan ada basisnya tuh. Ponakannya Bang Ari. Iya. Itu di sana. Sama ini acara sekolah ya biasanya ya. Iya, acara sekolah dulu juga main di Athena ya. Iya, Di Athena tuh udah semangga tuh. Di Athena terus main Di- set Featuring turun. featuring siapa aja itu dulu tuh? Kita pernah jadi featuring band kan ya? Dulu sih pernah kita Iya. main di Unisma itu. Sandi Kanester pernah kan ya? Sandi, terus Bondan, Bondan, Krispati ya. Terus Jirox ya. Krispati gue gak ikut tuh. Oh, saya nggak main ya. Krispati gue ikut si saya Pare kalau nggak salah yang ganti Oh, gue iya. additional drummer ya. Kebanyakan sih udah banyak juga Iya kita sebagainya, sebetulnya. Iya. additional player tuh Pare. Dan prestasi tertinggi yang gue pikir ini menjadi sebuah prestasi untuk kita itu adanya pada saat kita masuk 15 besar festival
Kemenpora tuh, Pok. Oh iya, Kemenpora betul yang 15 besar Kemenpora ya. 15 besar Menterinya siapa tuh? Masih Adi Aksa Daud. Adi Aksa Daud. Betul. Oh, ada. Masih Adi Aksa Daud dulu tuh menterinya kalau nggak salah tuh. Entah itu emang karena musikalitasnya sudah meningkat ataukah telinganya yang mendengar. Tapi bagus. Tapi gua denger aransemennya bagus, kayak mirip-mirip DT lah, Dream Theater tingkat ke 25 gitu. Tapi agak-agak lumayan lah. Dadang timbul ya. DT, broken home dong. Kan ada gini-gininya loh. Broken time. Oh, iya benar. Iya. Iya dah. Tapi kalau prestasi Kayak memang ada kita gini-gini lebih ya, banyak selain itu juga pernah kita juara 3 ya kayak Antar di kampus. Universitas Bina Dharma tuh ya, Antar kampus. Sejabar ya. Jabodetabek. Band Geprek. Ya. Itu band. Jurinya kalau nggak salah waktu itu Band Sleo. Sleo ya. Band Sleo. Terus Leo jadinya. Kalau sertifikat kan banyak. Sertifikat ada ya. Pernah mengikuti ini, pernah mengikuti itu banyak tuh. Pernah ya. Ada semuanya tuh. Oke, ini kenapa nggak diterusin lanjut musiknya ke dunia kancah Indonesia gitu, permusikan Indonesia kenapa? Nggak laku kayaknya ya. Nggak laku apa memang punya kegiatan masing-masing? Ya terlepas itu sih sebetulnya ya namanya realitas kan, namanya kehidupan. Gue sih yang jadi sedih nih gue Iya, ya. iya. Kita Tapi- memilih jalannya masing-masing. Iya, Iya. Tapi ya, kalau udah tua tetap bermusik Iya, itu kan kalau sampai itu- mati kalau yang iya. senang main musik itu. karena ini demokratis, ya kan? Kenapa gue bilang apa dulu Sakura jadi demokratis? Terserah. Memang kalau memang ada akhirnya kan ini tidak berselingkuh, tapi teman-teman mencoba untuk mengembangkan musiknya Iya. lewat band-band yang lain. Iya, iya, Juga iya. pernah digabung di Sentrojan, Aryo juga gabung di Sentrojan. Saya tetap mungkin saya juga pernah Solo main dengan karir. siapa, solo karir gitu kan. Saya juga sama ya. Bom Kawinan Ada pernah ya? Band Kawinan, ya, iya. segala macam. Ya itu untuk meningkatkan musikalitas. Kalau hari ini kita ternyata sampai di sini, gue pikir musik itu bukan urusan apa namanya bicara uang ya, Iya. tapi bicaranya hari ini kita bisa mengekspresikan diri lewat nada Iya, dan iya. irama itu luar biasa. Bro. Tapi ada satu nih yang gue ingat dari lo nih, Riz. Ya kan, lo dulu pernah janji. Ya, Apa tuh? Sekalipun lo tinggal sendiri, Sakura aja akan tetap selalu ada. Pasti. Itu dia. Justru dia kalau pernah janji. kalau Dia pernah ngomong kalau sama gue. nih kalau konser sama gua dimanapun berdua nih Iya. pasti pakai nama Namanya Sakura Sakura Aji. aja tetap. Iya. Nih gua pengen nanya nih Sakura Aji itu artinya apa? Iya. Nah, Dia acara seminar aja nempel tuh. Ayo, masih ingat nggak lo Sakura Seminar itu aja artinya masuk. apa? Masih ingat nggak? Kalau masih ingat hebat. nih, kalau masih ingat hebat nih ya. Iya. Kok kayak Jepang apa kenapa nggak K-pop gitu nggak nari kalian? Enggak. Jadi Kenapa ngeband gitu? dulu siapa sih enggak yang bikin nama Sakura Aji tuh? Gue nggak tahu, gue Iya, belum masuk. Cuman gue tahu itu Filosofinya. filosofisnya itu Sakuraji itu dibagi dalam 2 suku kata. Apa Sakura dan Ji. Sakura itu bunga, Ji itu Memuji. Malaikat. malaikat. Jibril. Jibril. Ngerti. Kira-kira malaikat yang turun ke bumi membawakan wahyu seharum bunga sakura. Nah, Oh iya iya bertaburan lah ya. Bertaburan. Ini berat banget men ini filosofinya nggak ada yang lain. Ya, orang kan menyangkanya Sakura Aji itu band yang Band Jepang ya? Band Jepang, K-pop atau gimana gitu nari-nari kalian itu kan. Ini kok ngeband gitu lagunya rock and Tapi roll, sih memang pop rock. apa ya, nggak ada patsun apa ya namanya, tidak ada genre yang memang spesifik buat kita sebetulnya ya. Iya. Kita lebih ke ya udah Alternatif aja. alternatif aja gitu, ngikutin era aja. Pada saat pop kita main pop ya kan. Iya. Kalau pada saat rock ya kita menyesuaikan walaupun Sampai reggae nggak juga bisa- pernah kita main ya reggae ya. Reggae juga kita main. main. Ska juga bisa kita mainkan. Apa juga bisa kita mainkan sesuai permintaan. Iya. Nih gue pengen Kita nanya. palu gada, apa yang lu mau gua ada. Nih Insya Allah. pengen nanya nih. Jadi boleh. Kalau dulu Nanya mulu bang. Iya. 2000 ya. Ngomong dong bang. Iya, ntar. Pengalaman lo gimana bang? Kalau gue pengalaman nanti lah. Iya. Gue pengen nanya dulu. Ini menurut lu Kopi guys. Aduh. musik-musik seni di Bekasi ini menurut lu bisa Join kopi. bisa dibilang padam atau memang sekarang ini meningkat dibandingkan zaman dahulu sering ada festival, indie-nya jalan. Iya, benar. Terus era teknologi berkembang, sekarang kan harus ada masuk Spotify, terus apalagi tuh Jokes, iya, terus betul. apalagi tuh. Nah, Ya memang di era ini gimana nih untuk Bekasi, kebekasian nih masalah musiknya? Kalau secara ini ya, apa kegiatan memang melihatnya sudah apa ya, sudah mulai jarang lah kegiatan-kegiatan yang memang
memunculkan musisi-musisi yang ada di Kota Bekasi. Padahal pengalaman kita di Kemenpora pada saat itu, dari 15 besar yang masuk ke babak selanjutnya itu 10-nya itu dari Bekasi. Jadi kan gue pikir sebetulnya potensi Bekasi ini kaitan dengan musik ini cukup lumayan. Coba sangat apa aja tuh? Abdi Dalam, salah satunya Abdi Dalam. Terus apa lagi tuh? masih ya? banyak, gue lupa lah. Bagus-bagus lah ya. Oh, Bekasi salah ya. satunya Abdi Dalam itu dia dari Bekasi Itu juga. memang ya pokoknya prinsipnya bahwa ternyata Kota Bekasi ataupun Kabupaten Bekasi ini punya apa namanya Potensi yang potensi hebat. musik yang luar biasa. Luar biasa ya. Tinggal bagaimana sebetulnya kan wadah ya. Siapa yang mampu untuk mewadahi apresiasi bermusiknya dari komunitas-komunitas atau dari kawan-kawan yang ada di Kota Bekasi, dari belahan yang ada di Kota Bekasi. Tapi pemerintahnya nggak ada yang buat lapangan seni gitu. Biasanya kan ada Bandung, Nah, ada Surabaya, ada. Itu yang menariknya. Iya kan? Itu yang menariknya. Sampai Kita nggak punya. sempat sih gue menginisiasi ya. Pada saat itu gue pernah diajak ketemu lah, kita ngobrol-ngobrol diskusi itu di Taman Ismail Marzuki bro. Jadi gue melihat walaupun memang di Kota Bekasi ini banyak spot-spot atau tempat-tempat yang tempat berkumpul, tempat bermusik, tapi gue walaupun ada ya, kalau tidak salah ada namanya Gedung Kesenian Bekasi yang memang di sana juga untuk berkesenian ada di sana. Tapi gue melihatnya juga hari ini sepertinya tempat yang seperti menyerupai lah ya. Kalau kita plagiat dari hal-hal yang baik, menurut gue nggak ada persoalan kan. Seperti Taman Ismail Marzuki, yang gue pikir itu juga potensi juga kalau memang ternyata itu ada di entah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi mungkin bersatu. Kalau lahan pasti ada. Lah, Pasti bisa. ada, ya. Jadi semua berkesenian itu ada di sana tuh. Mau seni tari, seni rupa, Teater. semua teater, segala sesuatunya sampai dengan ruang auditorium untuk mereka mengapresiasikan diri dalam berkeseniannya ada tuh padanya. Kayak mirip-mirip di Jerman ya, di Wina ya. Heeh. Ada auditorium, ada buat musik, buat teater, buat kabaret. terus- Tapi mungkin nggak ya kira-kira itu ada di Kota Bekasi ya? Bisa aja. Bisa aja ya, bisa. Yang penting kan dibiayain aja sama negaranya, Iya. pemerintah. Betul. Ada APBD ya. Udah panjang banget kita Ya, ngobrol sampai ke sana nih. Komisi kebudayaan Iya, ya iya. berarti kan. Kalau memang itu kan potensinya banyak Bekasi. Kan kadang gini, ada kadang lagi muncul musik naik nih Bekasi nih. Reggae, ska terus Ska, ya. apalagi rock gitu. Jazz gitu. Tapi ntar padam lagi. Akhirnya nanti musisi-musisinya pada dagang gini ya, cendol ya. Gimana tuh? Jangan sampai itu begitu. kasihan juga Iya, kan. sampai seperti itu lah. Nah, ini yang kebanyakan itu yang nggak laku-laku itu akhirnya jadi udahlah. Apalagi kondisi pandemi gini bro. Udah. Iya. Apalagi harus online apa Jauh banget ini. Itu. Belum lagi kita ngobrol sama pengamen nih. Iya. Ya kan yang Nah, ini ada perwakilannya nih dari KPJ ya kan. KPJ. enggak kalau Dari ngobrol SKM. kalau ngobrolin Pusing juga Nggak, katanya apa? di saat pandemi ini. virtual gitu kan. Sekarang kita harus berhadapan-hadapan dengan apa ya namanya? Penikmat musik kan berarti kan kalau pengamen itu harus Iya. langsung. Mungkin kalau clear lah kalau bicara virtual yang mungkin dilakukan sama orang-orang yang sudah ternama lah ya bermusiknya mungkin. Tapi karena mereka sudah punya nama terlebih dahulu. Cuman kalau buat musisi-musisi jalanan, seniman jalanan dan semua yang biasanya kita berhadapan-hadapan langsung dengan pendengar musik itu agak sulit Agak seperti sulit ya. Jadi ya menurut gue juga harus ada solusi-solusi itu. Karena berkehidupan tuh harus tetap berjalan coy. Iya. Iya, iya, iya. Sekarang ke mana lagi nih? Udah itu mah serius kayaknya ya. Iya. Sekarang Lu sih ngajakinnya serius. Iya, Serius. Aku aja jadi Serius. Serius mulu. Iya. Jadi Ini gue diem aja nih dari tadi nih. Iya, pengen Enggak, nanya zamannya makanya. nih. Iya. Ini masuk Sakuraji sehingga lu bisa berkarir di Sakuraji bermusik, terus ada cerita lu sampai punya kekasih di Sakuraji. Aduh. Nah, lu harus ceritakan ya kan? Kan lu juga pasti gue cerita juga nanti. Ya sebenarnya sih perjalanan panjang ya. Jadi Sakurajinya aja dulu. ya Sakuraji dulu. Jadi ketika saya masuk Sakuraji itu ingat banget 2003 tuh kalau nggak salah gue itu kelas 2 SMP tuh dulu, kelas 2 SMP. Ya, dulu kelas 2 SMP gue diajak sama ya ini dia salah satu vokalisnya ini termasuk salah satu temen gue juga, bukan temen gue sih, jadi temennya abang gue lah ibaratnya gitu kan.
Cuman memang kebetulan gue sempet nongkrong bareng di salah satu warung lah ya, namanya warung Eko ya kalau nggak salah ya kan, warung Eko. Nah, itu gue ya zaman susah tuh ya, cuma punya drum kerek. Ya teman-teman kalau tahu drum kerek ya, kalau sebutan populer mah tam-tam ya kan. Ya gue nongkrong aja gitaran sambil tam-tam ya. Kebetulan yang tadi Bang Alis bilang tuh vokalis drummernya itu kan ya sempet ya itulah punya jalan masing-masing lah ya. Akhirnya gue masuk lah ke situ. Nah ketika gue masuk ada hal yang lucu tuh ya, yang lucu ya ketika gue masuk ya ada proses audisi tuh ya, proses audisi di studio band ya kan, yang mana studio bandnya itu ya kita patungan ya. jadi lucunya itu Gotong royong lah ya, ya gotong royong ya. Jadi lucunya itu yang audisi ya kan ikut patungan juga gitu ya. Audisi cerita kan, audisi ya gue melihat teman-teman gue nih tampang-tampangnya pakai baju ya stilan rock ya kan, stilan rock progresif lah ya. Ya akhirnya pas di audisi ya suruh mainin lagu pop ya. Akhirnya ya gue bisa dan gue masuk gitu ya, sampai kasih ya. Harus bisa semuanya. Lu awalnya emang jadi drum metal apa? Ya, kalau gue sih alternatif aja, Alternatif ya. alternatif aja. Apa aja insya Allah bisa lah ya kan. Mau dangdut ya kan, mau reggae ya kan, mau ska Ya insya Allah memang bisa, ya. hardcore, underground dia juga bisa. Kata siapa? Drum. Cuman nggak ada aja pemainnya. Oh iya. Nggak ada Jadi pemain. apa aja bisa. Disewa boleh nanti. Buat undangan nikah, ulang tahun, konser live apalah bebas lah. Loh, jadi promosi nih. Nah, nggak gue promosiin. Ya. Ya udah ya sering berjalannya waktu ya banyak lah kisah-kisah lucu-lucunya, tapi yang nggak bisa gue ungkapin Tapi satu persatu ini lah. ada, gue pengen nanya lagi. Kemungkinan nggak di masa nanti kita nih rekaman tapi apa masuk ke industri musik kita mulai lagi. Tapi di suatu saat nanti gitu harapannya gitu. Kalau ini bukan harapan sih sebenarnya bukan harapan sih, lebih kepada apa ya, cita-cita lah ya, itu cita-cita meskipun udah tua ya nanti ya Betul. satu atau dua lagu yang direkam juga masuk ke industri musik Indonesia juga ya, harapan apa namanya, cita-cita kita sih pengennya seperti itu gitu. Amin. Jadi kalau harapan kan hanya sebuah impian ya. Kalau cita-cita itu adalah sebuah motivasi supaya kita bisa maju di depan. Persembahkan oleh Padahal lagu udah banyak loh. Iya, lagu udah banyak ya. Ada berapa kira-kira lagu itu yang Kurang lebih direkam sama yang direkam gitu? 5 kalau nggak salah ya. 5 ya. Judulnya itu pertama Kupilih itu. Nah, lagu Kupilih itu termasuk salah satu lagu andalan. Iya. Lagu andalan kita, Kupilih. Terus kedua ada lagi Masa Lalu, ya ciptanya gitaris kita lead 2 Bang Rino ya. Terus ada lagi lagu 3 itu kalau nggak salah itu tadi Masa Lalu ya udah ya, Masa Lalu. Terus ada lagi Curahan Hati ya, Tumpuan Hati ciptaan Bang Aryo ya, gitaris lead 1. Ini lagu-lagu buat perempuan nih kayaknya guys. Iya, kebanyakan emang lagu-lagu Iya, cinta iya, ya dari iya. semuanya, lagu cinta buat perempuan. Terus ada lagi Kau dan Aku, ya ciptaannya manajer kita tuh, Om Jai. Siapa ya. manajernya? Om Jai, Yo, Jainuddin ya. Jainuddin. Kontraktor. Jainuddin. Ini Iya. Selat Malaka aja. Iya, kontraktor Selat Malaka deh. Dan terakhir ada ada 6 ya, 6, bukan 5, 6. Ya sama Terakhir, yang kelima tuh Bineka. meninggalkanmu ya, kita Bang Alis ya, termasuk vokalis Iya. ya kan. Dan yang terakhir yang ke-6 itu apa, Bineka Tunggal Ika ya. Iya. Itu ciptaan Bang Rano dan Bang Alis ya. Plus Bang Teguh. plus Bang Teguh. Teguh dari Tapi kalau aku pilih itu sebenarnya ciptaan siapa sih Bang? Pilih itu DL, Bang Ade. Oh, Bang Ade Lebih pilih. paham. Oh, Bang Ade lebih paham ya. Oh, pilih itu Bang. Tapi Ade lebih paham. sempat lagu Kupin itu berantem gimana? Keyboard kita kena jotos. Ada sengketa emang. Sengketa apa, lirik apa gimana? Sengketa lirik sama sengketa Harus didaftarkan Instrumen. ke Haki makanya. Hak Iya. kekayaan. kalau belum intelektual. jadi artis tuh. Tapi sebelumnya gimana sih sejarahnya? Katanya sih yang itu sempat ada apa namanya, pergantian personil apa gabung atau sebenarnya apa gimana tuh dulu tuh Dulu Ade itu yang ciptain lagu itu? main drum tuh, dia punya grup. Iya. Punya grup Ade, kok nggak salah ya. Siapa lagi dulu ada. Iya. Ade punya grup. Yang punya grup lah Nah, pokoknya itu lah ya. Lagunya kebetulan diboyong sama Ade karena Ade udah join di band kita pada saat itu. Iya. Nah, persoalan
lagu pada saat itu ya itu mah sebetulnya ya tadi karena belum ada hak cipta yang Paten. yang paten juga akhirnya siapapun bisa mengatakan punya siapapun kan gitu. Iya. Jadi sah-sah aja sebetulnya. Cuma kalau proses perjalanannya mungkin ada yang belum paham kaitan sama. Tapi kan secara benefit kan lagu itu memang sebenarnya belum dapat. Orang nggak ada ya. belum jadi harga juga bos. Sekarang Sakuraji masuk nih pemain biola. Luki. Gimana pernah ada lagi gimana? Tenang Ji. Nah, karena memang belum ada juga Lanjut. hasil dari lagu itu juga. Iya belum ada memang iya. Ya kan kecuali kalau ada terus Iya. masuk ke dalam kayak apa namanya Spotify apa ya? Iya. Iya. Ada Jux atau Aplikasi. ya atau aplikasi lah ya. aplikasi mungkin bisa lah. Murah kok masuknya. Tapi memang ada lagu yang Tapi benar loh, keyboardis kita, tim recorder kita, Master Aryo, dia ngajakin kalau mau dirobak lagi lagunya ya ke rumahnya. Iya, nah terus juga gini, iya benar ya. Kalau mau, memang mau digarap lagi dari semua lagu gitu, jadikan satu cover lagu mini gitu ya. Misalkan kita ada 6 lagu akhirnya jadi di coverin gitu. Teman metodenya kemarin itu kan kita tawarin kita akustik aja lah. Enggak, kalaupun memang mau pakai sistem colok bisa sebenarnya. Iya, masalah gitar listrik bass pun juga sebenarnya Iya, ada lah, bisa lah seperti itu toh. Cuma demo track kan. Drum juga sebenarnya ada. Drum elektrik kita kan bisa dipakai buat tag tuh ya. Ada alat sebenarnya guys, Ada alat Sakuraji itu sebenarnya. semuanya. Cuma Cuman ada ini alat. orang-orangnya susah ditemuin guys. Itu yang bikin repot kita. Ya ini lagi ngumpul aja kebetulan. Ya harapan sih kita emang cita-cita sih pengennya Harapan kita bisa demi sampai harapan. ke ya Belantika Musik Indonesia lah. Pas lah, udah masuk lah. Bisa Ya kan? menunjukkan walaupun cuma ya single ya, Iya. walaupun belum album. Beres pandemik lah. Nah. Iya. Iya kan? Nanti kita ke Depok, Bang Aryo jangan lupa lu. Ya, bener nggak? Iya, Bang harus Aryo, datengin. jangan lupa ya, Bang Aryo. Ntar digarap lagi 6 lagu itu ditaikin lagi. Iya, oke, dengan oke. apa ya, nuansa yang Dengan berbeda, nuansa yang baru, bungkus yang ya. berbeda. Betul. Iya kan? lebih menyesuaikan. Ya menyesuaikan lah gitu. Kita ada 6 lagu pas loh. Nanti gue yang bikin desain covernya lah. Iya kan? Nah, terus apa lagi nih? Kita nanya apa lagi nih? Kalau gue sih, Ya kalau lu gimana? Dan waktu pertama kali gabung dan kalau gue di Sakuraji gini ceritanya, masuk tuh 2000 berapa? 2008. Jadi gue lagi diem main gitar di depan kampus. Itu masih sekolah lah ya. Datanglah yang namanya Bang Arif ini kan, datang. Lu suka main musik ya? Dia nanya kan, suka main musik? Iya suka. Gue bilang punya blue band, punya kalau di sana, kalau di rumah kan. ya. Cuman di rumah udah bubar juga, udah masing-masing lah. Akhirnya yaudah, ya tanpa sebab, tanpa apa, ya udah besok latihan ya. Dulu sama Pika itu nggak tahu itu ada proses audisi dari Sakuraji. Ya. Nggak tahu apa audisi aja ya kan. Udah nggak latihan, nggak briefingan. Yang jelas lagunya lagu ini Iya. gitu kan, lagu Jirok, lagu apa. Ngomong-ngomong kita pernah main rock and roll kan ya dulu ya. Lagu-lagunya Beep ya. Terus Ya lagu Beep apa Iya, kita iya. bawain aja. Akhirnya ada gitaris satu lagi, siapa Pika itu, gitaris black metal ya nggak? Hah? Cuman akhirnya beliau mengundurkan diri karena dia tidak sanggup dengan aliran kali apa gimana. Karena takut juga kalau Sakuraji main gitarnya terbang. Iya. Itu dia yang ditakutkan kata Pika. Ya akhirnya Pika kan dia kan kukunya hitam nih, ya nggak? Kukunya hitam, dia rambutnya begitulah ya kan, kayak Axl Rose ya nggak? Dia kalau main gitar bawain lagu Padi tapi intronya harus jig. Nah itu kan mirip-mirip underground dia. Dia pengennya kayak gitu, akhirnya dia nggak bisa. Akhirnya habis itu kebetulan dekat acara Email waktu itu ya, siapa Mbak Nopi apa Iya. Mbak Nopi gua diajak main pertama manggung dengan apa bento mukanya Dinar kalau nggak salah ya. Iya, Dinar, ya. Dinar yang lagi puncaknya di kota Bekasi. Bintang band ya, di Bekasi juga tuh satu band Bekasi. Dulu di Kakak Happy, kelas gua dulu dia main di Happy Valentine gua pertama dengan mereka ya, alhamdulillah gua manggung dengan
ekspresi gua yang kayak orang gila mungkin dianggapnya anak-anak. Kadang gua suka kontrol kalau main, suka kabelnya putus di tengah jalan ya kan. Jadi gua keahlian gua tuh cuma satu, main bass sambil pegang kabel. Karena kabelnya putus sambil pegang-pegang kesol tuh. Nah, itulah kelebihan lah menurut gua kalau bagi teman-teman. Cicilan dan kelemahan bagi bandnya ya kan. Jadi gue itu pemain bass yang berbahaya bagi tim sendiri. Itu dia gue, ya kan. Kadang gue suka dimarahin sama keyboardis gue. Mengenai manajer nih, ya kan. Dulu kalau nggak salah pernah beberapa kali ganti. Siapa aja dulu ya namanya? Ya, pertama Om Jay kan pasti kan ya. Ya Om Jay. Terus setelah Om Jay kenapa bisa mundur tuh dulu tuh? Ya. Lis gimana cerita Lis? Om Jay kenapa bisa mundur Lis dulu Lis? Uang musik dipakai biaya jembatan kayaknya. Gimana kenapa bisa mundur? Iya, kalau gue sih gini ya, emang agak aneh nih. Band ternama enggak, menghasilkan enggak, tapi ada yang memegang gitu. Iya, ada yang memegang betul ya. Ya, gue sih alhamdulillah terima kasih buat semua yang udah apa ya, support baik moral maupun material gitu kan. Walaupun ya gue ngerasa gue juga belum bisa menghasilkan apa-apa kan gitu ya. Jadi waktu itu juga ya ini aja sih, nggak ada gimana-gimana. Dianggap nggak pernah muncul apa segala macam, ya udah hilang gitu kan. Tiba-tiba ada Arya dulu juga yang sempat mau megang ya paling nggak memanage lah biar agak rapi lah, biar si culun-culunnya kita main juga paling nggak ada yang ngurusin gitu namanya. Mau main di mana nanti. Dulu Naga Suara itu gimana itu nggak jadi kan? Enggak jadi. Harus berubah lagunya kayak Charlie Van Houten ya itu ya. Pokoknya intinya mah kita sempat dulu memang ada penawaran begitu. Cuman ya you know lah, kalau bicara tentang industri kan kadang ada hal-hal yang memang akhirnya kita nggak bisa penuhi. Baik segala hal lah. Ada juga sempat dulu penawarin promonya di radio gitu-gitu, harus begini begitulah pokoknya. Setiap kota kabupaten main kalau ada kegiatan jadi opening gitu. Tapi gue pikir ya kalau memang jalannya begini ya udah, nggak usah terlalu dipaksakan gitu. Ya, gue nggak paham lah. Nah terus itu gimana tuh masalah manajer coba tuh? Habis Arya ya sempat mau megang deh kan? Gue seingat gue itu sih kalau. Tapi pernah lihat cewek itu siapa? Mbak siapa namanya? Yang agak gemuk itu badannya itu, yang dulu kalau nggak salah itu dia temennya drummernya odong-odong tuh, mantan drummer odong-odong tuh. Mbak siapa namanya Mbak Nopi misalnya? Bukan ya? Bukan. Kalau Mbak Nopi merah kucing dia. Dia dulu pernah tuh ada cewek yang waktu itu kita tag di, ya sempat didanai. Cewek dulu pernah ada yang agak gemuk. Ya ampun, gue lupa ya. Dulu juga kalau nggak salah kita tag sama dia tuh waktu kita di Genada itu. Iya. Iya ada tuh cewek. Lupa ya gue. Iya agak gemuk orangnya. Begitulah. Dulu sempat ada lah, pokoknya ada lah beberapa orang yang mau bantu Sakuraji ya. Nah besok nih rencananya juga kita mau main lagi nih. Tapi kita karena kita pakai personil lain juga gitu kan, dan juga memang tadinya sih tetap mau pakai Sakuraji juga, cuman karena kita melihat momen bahwa sepertinya kita coba menyesuaikan dengan momen kegiatannya Gitu ya. karena jangan sampai lupa 29 Main di acara partai PDI Perjuangan. Udah langsung aja. Iya. Nggak apa-apa ya? Ya doain aja guys. Dulu gue pernah main di acara radio itu yang live TV di. Oh iya benar, digital label. Iya dulu digital label. Tapi tuh. Panjunta TV yang mana nggak ada streaming gitu. Iya makanya. Tapi gua masih ada loh. Apanya? Videonya. Ada. Nanti gua kirim. Boleh. Masih ada videonya gua. Tapi nggak bisa dikirim kayak gede filenya. Paling ntar gua pakai flash disk aja. Oke, gua masih nyimpan tuh videonya. Ada. Pernah main tuh kita tuh dulu di
di apa namanya TV ya TV streaming kayak gitu ya. Sama kita pernah ya di event Jakarta pernah ya, kalau nggak salah di Bundaran HI dulu kita pernah. Oh, pernah ya. Ingat ya dulu ya, ada keyboardisnya kalau nggak salah dulu namanya Yogi ya. Iya, Yogi. Keyboardis itu ex Dinar ya dia. Iya. Dia ex keyboardis Dinar ya, Yogi itu. Yogi Surawijaya. Gua masih Sekarang ingat dia masih main kan ya? Dia masih main tapi main kawinan aja dia, kawinan aja. Tuh kan akhirnya gitu. Banyak juga musisi-musisi yang gagal. Sama seperti ini. Gagal rezeki, Ya, gagal. sekarang kegagalan dan suatu keberhasilan yang tertunda. Itu kata-kata Alis dulu film pernah bilang sama gua. Ya kan? Kebanyakan Tapi ngomong-ngomong kebanyakan tertunda terus. Masalah kocek nih, udah berapa banyak yang dikeluarin nih buat latihan band dulu nih kita. Dulu kan sempat punya pemikiran ya kan. Punya pemikiran bahwa uang yang sudah kita keluarkan ini akan menjadi besar ya kan. Lu ingat banget gue. Udah punya. Waktu masih SMP gue didoktrin dulu tuh ya kan. Udah punya studio band kalau mau itu mah. Iya, udah punya studio band betul itu. Emang impiannya udah itu. punya kan di Cikarang sama Bang Ade. Iya, kalau itu kita kan hitung- poster Sakuraji. Kalau kita hitung-hitung udah punya studio band kali. Kayaknya. Belum yang lain-lainnya Iya. kan. Kayak apa ya kan? Dan minum Orang apa tiap segala macam. main beli minuman mulu. Habis main konser beli minuman. Nggak bakal nabung gitu itu sebenarnya. Kita orientednya itu. Yang penting kebahagiaan. Kebayang ada senang-senang, Mozart banget. Ya kan? Kebahagiaan. Gitu. Jadi gimana lagi nih? Ya, kalau gue sih berharap apa ya, musik ini menjadi bagian dari hidup. Jadi Ini kuat terakhir apa gimana nih? ya nggak tahu lah, pokoknya itulah intinya musik itu harus menjadi bagian dari hidup. Jadi kalau kita hidup kita tidak bermusik atau kita tidak mendengarkan musik, kayaknya ada yang kurang aja dari hidup. Itu yang ngeri, apapun yang musiknya maksud gua, karena nada itu kadang kalau gue musik itu bisa ngilangin stres, bro. Pantesan nama anak lu harmoni kan? Nah, Iya, karena maksudnya karena itu musik itu bisa apa ya, bisa kayak jadi apa ya, refleksi ya, apa lebih kepada membuat pikiran kita lebih tenang. Kalau gua pikirnya kita lebih jernih, terus kita mengambil sebuah keputusan itu lebih bijak lah, kira-kira gitu. Apa kalau hati lagi panas kan, lu ngapain juga kan, sewot aja bawahnya. Abang belajar di Jerman ya? Iya, pasti. Iya. Jerman pinggiran kali maksudnya. Kali Jerman maksudnya. Iya. Oke, quote terakhir dari Aga sebelum konser. Bagaimana? Kalau gue sih ya kurang lebih sama lah apa yang disampaikan Bang Alis ya. Jadi musik itu adalah bagian dari hidup ya. Yang mana tanpa musik itu kayak hati itu hampa. Yo, hampa terasa. Sampai gua ingat ya. Jadi satu hal yang pernah terpikirkan di gua itu selama gua ngeband ya, gua nggak pernah punya pikiran untuk beli alat musik. Tapi ketika gua sudah mulai vakum, berasa hampa aja. Akhirnya gua memutuskan untuk beli alat musik tuh. Misalnya drum elektrik, yang mana bisa gua mainin ketika gua sendirian. Ya, meskipun tanpa ada teman-teman Tapi gua. Mas, selama kita nggak ada, masih tetap latihan di rumah kan? Ya seperti itulah. Jadi ya hiburan gue cuman itu aja, cuman ya bagian dari apa yang gue bisa, alat musik yang gue bisa ya itu gue coba punya, yang gue coba isi kekosongan aktivitas gue dari musik ya, dengan cara ya gue mengisi sendiri ya, main musik lah, main drum. Iya, Gitu. sama lah kira-kira gitu. Dalam kesendirian ya kan, kadang juga ada jenuh, ada jemu gitu kan. Gue juga sempet sampai akhirnya gue mengambil keputusan gimana gue cara ambil sound card, gue beli mic, karena gitar juga ada. Cuman gue pikir karena gue juga tidak terlalu pandai bermain gitar kan, gue pikir instrumen yang ada di YouTube itu juga membantu buat mengolah dan belajar juga sendiri gitu loh, gimana cara nyanyi yang benar gitu, masih terus belajar sih. Kalau sempurna banget udah jadi artis. Jangan, nanti saya jadi Iya. tukang cilok kalau nggak. Ntar artisnya kita Oh, iya. jadi artis ngapain? Iya. Jangan lah, maksudnya yang paling enggak kita harus Tapi konsisten lah itu dalam kan udah bermusik. jadi artis, Bro.
Oh iya artis terus. Itu artis kita mah ada rumah tidur sembarang. Kopi aja bareng ya. Tidak sembarang. Aduh, di mana aja kita kan sering nginep di sini kan tidur di mana-mana. Apalagi zaman-zaman kuliah. Air keran aja diminum sama band kita. Iya. Itu yang paling Enggak ada. pokoknya kisah yang paling kalau gue pikir nggak habis pikir kalau gue pikir hari ini. Iya. Merokok untungan bos. Pakai Rokok kertas untungan. majalah. Kertas koran. Kertas koran keras juga ya. Terus juga Indomie itu kan saking gak punya kompornya ya. Kalau udah di Pakai air hangat kalau ya, dihitung berapa pakai air tahun panas. nanti syukur aja. 2003 Sampai sekarang. 2020 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun kita udah bersama nih. Berarti ada rencana buat reuni ulang tahun syukur aja nanti. Kalau band-band ini kan yang biasa udah lama vakum terus kumpul lagi namanya reborn ya. Reborn. Setelah reunian di Ya, tapi itu reunian sambil singlenya dikeluarin nanti. Tunggu tanggal mainnya nanti. Oke. Ya nggak guys? Ya nggak? Nanti Oke, kita guys. rombak dulu. Ya nggak? Dengan personil kita Aryo Rudes ya. Aryo Rudes namanya ya kan. Ya kan andalannya Jordan Rudes untuk keyboardnya ya kan. Ya doain aja lah nanti kita kumpul bareng. Cuma kayaknya kita masih butuh satu gitaris kalau Aryo keyboardis. Oh iya. Kita harus cari. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya ada gitu. Tunggu tanggal audisinya. Buat para gitaris-gitaris. Kalau mau ikut audisi. Tenang. Ada gitaris tuh di sebelah saya Ya. untuk main gitar biar saya main bass lagi. Ya, oke. Puji dari SKM. Oke gitu aja. Gue pengen denger dong lagunya, lagu karyanya dari Sakuraji. Bisa sambung ya ke video Mario. Gue lagi telepon nih. Ya, kita coba interaktif sama gitaris juga keyboardis ya. Phone a friend, phone a friend. Keren. Ah dia sih pemalas dia ngangkat apa ini. Kita interaktif. Apa karena cowok ya? Cowok yang nelpon nih. Dia kalau di rumah Udah gitu begini cowok yang ya. nelpon video call. Males pasti. Iya. Iya nggak sih? Kayak gitu ya? Si cowok video call ya kan? Kayak nggak ini. Phone a friend. Coba kita telepon Rino. Misalnya apa nih? Misalnya apa? Apa gitu? Coba lihat Pengen tahu kita lagi gua. ngapain? Lihat gitarnya kita telepon. Agak-agak. Phone a friend. Serino nggak gue sih kayak nomor ya. Ada di grup kan ada. Salah ini. Di grup ada di grup. Gak memperpanjang silaturahmi. Nggak salah gitu. Suka kalau nomornya ganti-ganti gue pusing. Ntar nggak Oke, tahu. kita Kayak manajer. nyanyi. Kayak manajer. Gua pengen Nomornya ganti-ganti terus. pengen denger lagu Sakuraji yang bisa digodain cewek apa ya? Ada kan lagunya apa? Ya, lawan gue satu lagi nih. Pakai. Pakai. Apa? Tadi terakhir Pakai. meninggalkanmu ya. Oh iya. Kalau Om Jay diangkat terus dia. Baru ku sadari kini kau telah pergi tinggalkan cerita semua tentang kita. Sadari
seperti dulu, karena aku sangat mencintaimu. Baru ku sadari, kini kau telah pergi, tinggalkan cerita semua tentang kita. Akhirnya aku mengerti, kau tinggalkan aku. Bila tanpa kata, dan entah kemana. Oke. Oke, tapi kayaknya lebih enak kalau diiringin biola ya. Dijadiin apa? Diiringin biola biar Oh iya benar. sambungin aja. Nanti terusannya biola. Sakura aja lama jadi orkestra. Orkestra Timur Tengah. Mainnya di Lebanon. Oke. Oke, nggak ada yang gokil Oke, kita. Segitu sudah. Oke guys, Oke, guys, terima kasih, guys. Nanti tinggal tunggu tengah mainnya lah.